Udah Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan berkah dan rahmat Allah kita bisa kembali hadir dalam majelis tafsir tematik ya. Kajian rutin Masjid As-Sofia Bogor ya. Yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang doa-doa malaikat ya, yang disebut di dalam Al-Quran ya. Mudah-mudahan dengan kajian ini akan menambah kuat keimanan kita, istiqomah dalam ibadah kita, dan menambah keikhlasan di dalam setiap kesalehan yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan akhir hidup kita adalah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas tentang masalah doa-doa malaikat ya, yang disebut dalam Al-Quran. Bahwa salah satu tugas malaikat ya, dengan berbagai macam tugas yang diberikan oleh Allah kepada mereka, salah satu tugas pokok malaikat itu adalah mendoakan ya, mendoakan orang-orang yang beriman. Dan doa-doa malaikat ini tentu mustajab ya, karena malaikat termasuk makhluk Allah yang tidak punya dosa, makhluk Allah yang memang diciptakan hanya untuk beribadah, makhluk Allah yang diciptakan memang dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para mufassirin ya, para ulama tafsir kemudian menyimpulkan wa du'aul malaikah mustajab ya. Jadi doa malaikat itu pasti mustajab ya. Makbul ya. Mustajab itu artinya doa-doa malaikat itu didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebutkan dalam surat Ghafir, atau surat Al-Mu'min itu ada doa malaikat yang secara khusus diabadikan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini adalah doanya malaikat penyangga arasnya Allah ya. Jadi malaikat yang memikul arasnya Allah itu mereka senantiasa mendoakan ya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim ya. Di dalam surat Ghafir ayat 7 dijelaskan bahwasanya para malaikat yang mereka memikul arasnya Allah, memikul aras ya, dan makhluk yang di sekitarnya mereka mentasbihkan ya, mereka mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dengan memuji Allah, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara khusus ya, malaikat yang
dekat ya, termasuk malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah alladzina yahmilunal arsya wa man haulah ya. Jadi malaikat-malaikat yang memikul arasy ya, itu termasuk wahum sadatul malaikah ya, termasuk malaikat-malaikat senior ya. Termasuk malaikat-malaikat senior yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tugas mereka itu adalah menyangga arasy ya. Dan jumlah malaikat penyangga arasy itu ada 8 ya, ada 8 disebutkan di dalam tafsir. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat ini ya, malaikat-malaikat penyangga arasy itu senantiasa pekerjaannya adalah bertasbih ya. Yusabbihun ya, mereka apa? Bertasbih. Jadi pekerjaannya hanya bertasbih ya, membaca tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu malaikat-malaikat penjaga apa? Arasy ya, atau yang memikul arasy ya. Itu pekerjaan yang pertama adalah mereka senantiasa membaca tasbih. Membaca tasbih subhana dzil izzati wal jabarut ya. Jadi mereka itu mentasbihkan Allah ya. Subhana dzil izzati wal jabarut, subhana dzil mulki wal malakut, subhana al hayyil ladzi la yamut, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh ya. Jadi itu tasbih-tasbih yang dibaca setiap hari sepanjang zaman ya, malaikat-malaikat penyangga arasy ini ya. Jemaah sekalian, Nabi SAW ketika menyebutkan malaikat penyangga arasy ini, Allah izinkan untuk menceritakan ya, berapa besarnya malaikat-malaikat penyangga arasy ini. Disebutkan di dalam hadis bahwa hamalatul arsy ya, ma baina syahmati udhunaihi ila atikihi masiratu sab'imi'ati am ya. Jadi malaikat penyangga arasy itu kalau diukur ya, telinga dengan pundaknya ini. Jadi kalau diukur jarak ya, dari sisi jarak antara telinga dengan pundak malaikat penyangga arasy itu 700 tahun Pak perjalanan ya. Itu baru antara telinga malaikat dengan pundaknya. Bagaimana kalau dari kepala sampai kaki? Wallahu alam. Jadi Nabi hanya ditunjukkan ya, betapa besarnya malaikat-malaikat penyangga arasy. Itu kalau diukur jarak perjalanan antara daun telinganya dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun ya. 700 tahun ya, 700 tahun besar ya. Dan dengan kebesaran malaikat tadi itu ya, dia senantiasa tunduk patuh, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan hanya mensucikan Allah tadi ya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Jadi beriman, tidak ada malaikat yang kafir ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mereka itu bertasbih dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, selanjutnya malaikat-malaikat ini tugasnya adalah wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memohonkan ampun ya untuk orang-orang yang beriman. Dan juga mendoakan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma ya. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, Rabb kami, segala sesuatu ya yang ada ini telah diliputi oleh rahmat-Mu dan juga ilmu-Mu ya Allah. Maka ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi orang-orang yang bertaubat itu ya, setiap harinya, setiap detik, setiap saat dia mendapatkan cipratan ya malaikat dari doa-doanya tadi. Cipratan doa-doa malaikat kepada siapa? Orang-orang yang senantiasa mereka beristighfar atau mereka bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan ampuni rahmati bagi orang-orang yang mereka senantiasa ya
antusias untuk meniti jalanmu. Ya, ampuni orang-orang yang senantiasa hidupnya ya dijadikan hidup yang fisabilillah di jalanmu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari siksa neraka jahim. Jadi jaga mereka ya Allah, jangan sampai mereka ini masuk ke neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah Tuhan kami, masukkan mereka jannati adninil lati wa'adtahum, surga Aden, masukkan mereka ke surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, demikian juga untuk orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, orang tua mereka, dari pasangan-pasangan mereka, suami istri mereka, ya wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Ya. Jadi doa malaikat ini sangat komprehensif jamaah sekalian. Jadi tidak hanya untuk personal ya, tapi juga untuk orang tuanya. Jadi kita misalkan didoakan oleh malaikat, bapak kita juga kecipratan doa malaikat. Bapak-bapak kita, bapak kita, kakek kita, buyut kita. Demikian juga dari pasangan kita, istri kita, ya. Kemudian dzurriyah itu artinya anak dan cucu, terus gitu. Itu ternyata mendapatkan cipratan doa-doa malaikat, ya. Dengan syarat tadi, beriman, bertaubat, dan meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiga hal itu menjadi prinsip hidup kita, beriman, bertaubat, dan senantiasa berada di jalannya Allah, itu setiap saat mendapatkan keberkahan ya dari doa malaikat. Tidak hanya diri kita, tapi juga keluarga kita, ya. Untuk bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, ya. Untuk istri-istri kita, ya. Untuk anak cucu kita, semuanya didoakan oleh malaikat, ya. Sehingga apa? Berkah hidupnya. Makanya orang-orang yang didoakan malaikat itu pasti mendapati apa? Hidup yang berkah, itu pasti jamaah sekalian. Jadi oleh karena itu ya, di surat ini ya, surat Ghafir, telah jelas bahwa doa malaikat itu isinya adalah tadi ampunan, yang kedua adalah isinya rahmah ya, yang ketiga adalah isinya supaya kita dijauhkan dari api neraka, yang keempat isinya adalah supaya kita, keluarga kita ya, semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu doa malaikat isinya begitu. Intinya isinya bagus ya. Doa-doa malaikat ini isinya sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai orang yang beriman hendaklah mencari ya, dan terus mencari ya keberkahan doa-doa malaikat ini. Sehingga di dalam hadis disebutkan paling tidak ada 8 tempat jamaah sekalian ya. Ada 8 tempat di mana doa malaikat itu turun ya, di 8 tempat ini. Yang pertama, doa-doa malaikat itu dikhususkan bagi orang-orang yang salat di shaf pertama ya, di shaf awal ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal ya. Allah dan para malaikatnya itu berdoa ya. Berdoa untuk siapa? Orang-orang yang rajin salat jamaah, lebih-lebih di shaf apa? Pertama ya. Jadi shaf pertama itu ya semua didoakan sih, tapi secara khusus ya. Secara khusus shaf pertama itu ada doa khusus dari malaikat ya. Nih. Jadi yusalluna 'ala shaffil awwal ya. Jadi kalau orang salat di shaf pertama itu dapat doa malaikat ya, dapat doa malaikat. Bahkan kalau seandainya orang tahu ya doa malaikat itu seperti apa berkahnya ya, betapa besar dan betapa berkah itu doa ya, orang pasti akan mencarinya, berebutan gitu ya, walau kana habuan, walaupun sambil ngerangkak gitu. Jadi orang akan mati-matian rebutan gitu ya, supaya bisa sholat betul-betul di belakang imam atau sholat di shaf pertama, karena itu ada doa malaikat. Kalau seandainya mereka tahu ini, mereka akan merangkak ya. Jadi artinya seandainya kalau ada orang kena stroke gitu ya, tahu hadis ini dan dia betul-betul percaya, dia akan merangkak itu. Merangkak walaupun nggak bisa jalan, dia akan perjuangkan supaya bisa di shaf pertama ya, supaya nggak ketinggalan sholat
berjamaah. Kenapa? Ada doa malaikat. Ya. Nah di sisi lain kalau orang nggak ketinggalan sholat jamaah, kalau itu 40 hari, ya kemarin sudah kita pernah jelaskan, kalau orang 40 hari dia berjamaah nggak pernah ketinggalan, itu dibebaskan oleh Allah dari 2 perkara. Ya, bara'atun minan nar, dia dibebaskan dari api neraka, alias nggak bakal tersentuh api neraka. Itu sholat jamaah selama 40 hari dan nggak ketinggalan, ya takbiratul ihram imam. Ya, kalau artinya kalau dia di saf pertama kan nggak pernah ketinggalan. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, ya dibebaskan dari penyakit munafik. Banyak hari ini katanya beriman, ya katanya Islam, katanya Muslim KTP-nya, tapi perilakunya munafik, banyak sekali itu. Kenapa? Penyakitan hatinya, berpenyakit. Nah, supaya untuk menghilangkan penyakit-penyakit munafik ya atau nifak dalam hati itu, salah satu terapinya tadi sholat jamaah, ya tidak ketinggalan, ya lebih-lebih dia di shaf pertama, ya nggak ketinggalan dari rakaatnya imam, ya takbiratul ihram imam. Ini yang pertama. Yang kedua, doa-doa malaikat itu ketika orang ya menunggu datangnya sholat, ya. Jadi misalkan dia sebelum azan udah datang ke masjid, dia nunggu ini, atau habis maghrib dia nunggu isya, duduk seperti ini, duduknya bisa baca Al-Quran atau duduknya bisa dengarkan kajian, itu juga dia sedang diliputi doa-doa malaikat, ya. Jadi innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi majlisihi, ya. Sesungguhnya malaikat itu mendoakan, ya, untuk kalian selama kalian masih di masjidnya, masih di majelis, maksudnya dia nggak kemana-mana, ya duduk, ya dia duduk, ya nunggu sholat atau nunggu kajian, ya atau baca Al-Quran, dia didoakan malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, ya rahmati, kasih sayangi orang ini, ya didoakan terus tuh. Nah di dalam riwayat yang lain dijelaskan selama dia tidak hadas, ya selama tidak hadas, selama dia tidak kentut, ya. Kalau kentut ya wudhu lagi gitu, ya. Jadi balik lagi duduk gitu. Jadi dia sambil nunggu sholat selama dia tidak hadas, ya. Itu dapat keutamaan doa malaikat. Malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni si fulan ini, ya. Ya Allah rahmati si fulan ini. Jadi menunggu, ya saat menunggu dari sholat ke sholat itu, berada di majelisnya, di masjidnya itu merupakan dia mendapat cipratan dari doa-doa malaikat. Yang ketiga jamaah sekalian, doa malaikat itu, ya diberikan saat kita menjenguk orang sakit, ya menjenguk orang sakit, entah di rumah sakit atau entah di rumah, ya itu pahalanya sangat besar, ya. Bahkan malaikat yang mendoakan itu sangatlah banyak, ya. Makanya kita jangan terlalu perhitungan kalau jenguk saudara kita atau kerabat kita, ya yang sedang sakit, itu nggak usah hitung-hitungan, ongkosnya mahal, nggak usah dipikir, ya. Doanya malaikat itu lebih mahal daripada ongkos yang kita keluarkan gitu, ya. Kenapa? Karena saking banyaknya tadi keberkahan yang turun, doa malaikat yang turun. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib oleh ma min rajulin ya'udu maridan la kharaja ma'ahu sab'una alfi malak, ya. Tidaklah orang itu, ya dia keluar rumah, ya jalan untuk menjenguk saudaranya, kecuali dia dibarengi oleh 70.000 malaikat. Doa 70.000 malaikat untuk antum, ya untuk Anda semua, untuk kalian semua yang sedang keluar untuk menjenguk saudaranya. Jadi kalau kita jenguk orang sakit itu 70.000 malaikat ini mengiringi kita. Doanya itu untuk kita. Betapa berkah, iya. Ini sangat berkah sekali, karena 70.000 malaikat mendoakan kita, ya. Yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Jadi kalau kita jenguknya sore hari, ya misalkan, ya itu malaikat doakan kita tidak hanya
ketika kita jalan sampai rumah sakit atau sampai ke rumah orang yang sedang sakit, itu doa berlanjut sampai subuh, ya. Sampai subuh. Ya. Hatta yusbih, ya. Wa kana lahu harifun fil jannah wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfi malak yastaghfiruna lahu hatta yumsiya. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Demikian juga kalau dia jenguk saudaranya itu pagi hari, ya, maka dia didoakan 70.000 malaikat berlanjut sampai sore hari. Ya. Makanya bagusnya kalau jenguk orang sakit itu pagi atau sore, Pak, ya. Pagi atau apa? Sore. Itu kalau memang memungkinkan. Kalau memang memungkinkan dia atau sore gitu. Ya, misalkan pagi jam berapa sekian, ba'da subuh atau jam tujuan atau jam berapa gitu, pagi lah gitu ya. Nanti sore ba'da asar, ya. Karena di situ apa? Kalau orang pagi hari dia jenguk, ya, 70.000 malaikat mendoakan sampai sore. Kalau dia di sore hari menjenguk orang sakit, ya, didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi, ya. Begitu ya. Didoakan oleh malaikat, ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, menjenguk orang sakit, ya, itu adalah bagian, ya, kewajiban kita, ya, untuk saudara-saudara kita seiman, ya. Dan hak mereka untuk dijenguk, ya, karena orang sakit ya butuh dijenguk. Ya, karena dengan dijenguk itu dapat nasihat, ya, dapat doa, ya, dapat rasa bahagia, ya kan, bisa meringankan, ya, beban dan juga rasa sakit yang diderita, ya. Itu salah satu hikmahnya. Makanya menjenguk orang sakit itu termasuk kewajiban bagi setiap muslim, ya, dan hak bagi sesama muslim, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, ya. Keempat, ya, doa malaikat itu adalah diberikan ketika kita silaturahim, ya. Ketika kita apa? Silaturahim, ziarah ke teman-teman kita. Ya, tujuannya karena apa? Mengikat tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Itu yang harus diikat, ya. Jadi kalau kita berkunjung ke teman kita, ya, entah dalam urusan apapun, pokoknya niati untuk silaturahim gitu, ya. Untuk menyambung tali ukhuwah. Jangan hanya sekedar urusan bisnis, itu enggak dapat pahala itu. Jangan hanya sekedar, oh itu teman dekat, ya, satu kampung, itu enggak dapat pahala kalau niatnya itu. Jangan hanya sekedar, oh dia punya duren di rumah, ya nanti saya bisa dapat makan duren bareng gratis. Enggak dapat pahala kalau niatnya seperti itu. Nah, supaya dapat pahala dan mendapat doa malaikat, niatkan untuk menyambung tali ukhuwah, ya. Untuk menyambung tali silaturahim. Nah, itu baru dapat pahala. Nanti urusan dia dapat duren, ya, dapat amplop, dapat apalah makan enak, urusan lain, nomor 2 itu. Ya, urusan nomor pertama adalah kita niatkan untuk menyambung tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Hal itu sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya. Dikisahkan ada orang, ya, dia ke kampung, ya, ke kampung halaman saudaranya, ya. Kemudian didatangi malaikat. Malaikat ini menguji, menyamar, ya, bertanya, "Fulan, aina turid? Kamu mau kemana?" Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin jenguk temanku di sini, kampung ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin? Ya. Tarubbuha, kamu ini ada urusan nikmat yang kamu ingin kembangkan. Nah, ada kepentingan kamu menjenguk saudaramu itu. Qala lah, saya enggak ada kepentingan. Ya. Loh, kepentingannya apa kalau gitu? Ghairu anni ahbabtuhu fillah, hanya saja saya ingin menyambung bahwa aku mencintai karena Allah. Artinya menyambung ukhuwah Islamiyah gitu. Jadi enggak ada kepentingan lain. Ya. Kalau ada kepentingan lain itu nomor 3, nomor 4, ya, dan seterusnya. Nomor pertamanya adalah kepentingannya kalau kita jenguk teman kita, ya, entah teman lama atau teman baru, ya, satu kampung atau beda kampung, ya, yang penting niatnya adalah kita menjalin tali silaturahim, ya. Nah, ketika niatnya seperti itu, ya, maka kata malaikat tadi, fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka. Aku ini adalah malaikat, ya. Sesungguhnya Allah menyampaikan, ya, cintanya untukmu.
Engkau dicintai oleh Allah kama ahbabtahu fih. Sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Jadi kamu termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Kecintaanmu terhadap saudaramu karena Allah gitu ya. Terkadang kan orang menyambung tali silaturahim itu kan karena kedaerahan ya, satu kampung ya, atau karena satu marga, atau karena teman struktural ya, teman kantor ya, atau karena teman kuliah, atau teman-teman yang sifatnya duniawi lah itu ya. Itu enggak ada pahalanya kalau niatnya itu. Tapi kalau kita ingin betul-betul merekatkan ukhuwah tadi, niatkan karena Allah gitu ya. Niatkan karena apa? Allah. Nah, ketika karena Allah, nah di situ ada doa ya. Doa malaikat dan juga salam dari malaikat ya. Yang kelima jamaah sekalian dirahmati Allah, doa malaikat yang kelima adalah ya, di saat kita mendoakan saudara kita, sementara saudara kita nggak tahu kalau kita doa untuknya gitu. Itu namanya kita mendoakan saudara kita bi dhahril ghaib. Kita mendoakan dia, dianya nggak tahu. Kita nggak ngasih tahu kalau kita itu mendoakan untuknya. Ya. Doa yang seperti itu jamaah sekalian. Jadi kalau kita mendoakan untuk fulan, ya Allah mudahkan, Allahumma yassir lahu, ya Allah wa Allahumma barik lahu. Ya Allah saudaraku ini yang bernama fulan ini mudahkan urusannya ya. Ampuni dosa-dosanya ya. Berkahi keluarganya ya. Itu doa bi dhahril ghaib ya. Kita mendoakan sahabat kita tanpa sepengetahuan dia gitu. Dan kita nggak ngasih tahu. Itu justru doa yang mustajab ya. Jadi itu doa yang mustajab. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya saudara muslim ke saudaranya ya di saat dia enggak tahu ya. Ya, bi dhahril ghaib ya. Di saat dia tidak hadir, di saat dia enggak tahu, kalau dia didoakan justru doa itu mustajab. Inda ra'sihi malak. Allah mewakilkan malaikat di atas kepalanya. Jadi kalau kita berdoa Allahumma ya Allah, Allahumma barik lahu, ya Allah berkahi saudaraku ini, wa yassir lahu, ya Allah mudahkan urusannya ya. Itu Allah mengutus malaikat di depannya ya, mengaminkan doa kita yang sedang kita panjatkan. Ya. Jadi di depan dia atau di atas kepalanya itu ada malaikat ya. Malaikat yang mengaminkan setiap doa-doanya. Ya. Dan malaikat mengatakan amin. Amin. Amin itu artinya Allahumma stajib doa'ana ya Allah. Ya Allah berkahi atau dengarkan doa kami. Istijabahkan doa kami. Walaka bimislin. Dan kamu wahai fulan yang mendoakan itu sama. Jadi jangan pelit kalau kita doakan. Nanti kan kita berkurang doa kita. Salah. Justru kalau kita semakin banyak mendoakan saudara-saudara kita, kita juga dapat semisal gitu. Bahkan di dalam riwayat yang lain jamaah sekalian, kalau kita mendoakan untuk seluruh umat Islam, ya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, kita mendapatkan pahala sejumlah itu. Katakanlah misalkan di dunia sekarang ini, kaum muslimin itu jumlahnya 1,5 miliar, ya dari 7,5 M penduduk dunia bumi sekarang ini, umat Islam kurang lebih 1,5 M misalkan, kita doakan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum, ya yang hidup ya Allah dari mereka. Berapa? 1,5 M kurang lebih. Kita dapat pahala itu. Kita mendoakan mereka dan mereka pun ya jumlah mereka itu juga untuk kita. Sejumlah itulah kita dapat kebaikan. Makanya jangan pelit. Jadi al-ahya'i minhum wal amwat, ya, yang hidup dari mereka dan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal sejak Nabi Adam berapa? Ya enggak kehitung lagi berapa miliar itu. Atau berapa triliun manusia itu. Jumlah yang kita dapatkan. Padahal kita hanya sekedar berdoa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya kan? Kan murah itu doa. Enggak pakai pulsa, ya kan? Enggak pakai kuota, gratis. Ya. Kita dapat banyak kuota pahala, ya kan? Tak terbatas itu. Makanya jangan pelit kita mendoakan saudara-saudara kita. Ya, doakan yang kebaikan.
Karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, amin kata malaikat. Amin kata malaikat. Ya, malaikat mengaminkan. Ya, walaka bimislin atau walaka mislahu. Ya, kamu juga semisalnya. Ya. Jadi itu doa malaikat yang kelima ya saat kita mendoakan saudara kita. Ya. Yang keenam jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, doa malaikat itu ketika kita belajar ya, ketika kita belajar atau mengajari manusia. Ketika ngaji seperti ini, loh ini malaikat ikut hadir. Malaikat ikut meliputi doa-doa untuk kita semua. Baik yang ngajar maupun yang belajar. Ya. Innallaha wa malaikatahu, ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan penghuni langit penghuni bumi, hatta namlah, sampai semut ya, fi hujriha, di lubangnya. Wa hatal hut, sampai ikan ya di lautan itu, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka itu mendoakan ya, malaikat ya, dan semua makhluk bahkan ya, mendoakan bagi siapa? Orang yang mengajari kebaikan. Ya, orang yang menjadi guru ya, orang yang menjadi dai, orang yang mengajar, demikian juga orang yang belajar ya. Itu dapat kecipratan doa-doa kebaikan tadi. Makanya hadir di majelis ilmu itu adalah keberkahan ya. Hadir di majelis ilmu itu adalah keberkahan, didoakan oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Ringkas saja ya karena mau isya ya. Yang ketujuh sekarang ya. Yang ketujuh, doa malaikat itu adalah diberikan ya saat kita tidur dalam keadaan suci ya. Tidur dalam keadaan apa? Suci. Maksudnya apa? Wudu ya. Kalau mau tidur itu disunahkan untuk apa? Wudu. Jadi kalau orang mau tidur kok wudu, nah itu malah dapat doa malaikat ya. Man bata tahiran bata fi sya'arihi malak ya. Fala yastaiqid illa qala al malak Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Jadi kalau orang tidurnya itu dalam keadaan suci ya. Ya, suci itu artinya wudu. Ustaz kalau lagi haid misalkan enggak apa-apa wudu aja gitu. Atau lagi junub ya wudu lagi gitu ya. Ya, wudu gitu. Memang sunahnya begitu. Dan tidurnya dalam keadaan wudu ya, maka di situ malaikat berdoa, ya Allah ampuni nih hambamu si fulan nih. Kenapa? Ya, fa innahu bata tahiron, karena sesungguhnya dia ya tidurnya ya menginapnya itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan apa? Suci. Makanya senang malaikat itu ya. Senang malaikat itu melihat ya orang-orang yang bersuci. Ya. Jauh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas apa? Besar. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir doa malaikat itu ya adalah ketika kita makan sahur ya, ketika makan apa? Sahur atau berada di waktu sahur ya. Jadi kalau orang makan sahur atau berada di waktu sahur kemudian dia apa namanya? Sholat atau membaca Quran ya. Karena waktu sahur itu berkah ya, waktu berkah ini. Waktu sahur itu waktu yang berkah ya. Waktu fajar itu waktu yang sangat apa? Berkah. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya. Jadi Quran di waktu fajar. Nah waktu itu atau waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi, mashhuda, dihadiri oleh para malaikat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin ya. Allah dan malaikatnya itu mengampunkan atau ya merahmati ya orang-orang yang berada di waktu sahur atau orang-orang yang makan sahur. Makanya walaupun sedikit ya, walaupun kadang kita malas untuk sahur ya, tetap dipaksakan ya supaya bisa sahur. Kenapa? Ya, tasaharu fa inna fis sahuri barokah ya. Kenapa? Waktu sahur itu ya adalah waktu yang sangat apa? Berkah. Waktu yang sangat apa? Berkah, diberkahi malaikat. Sudah habis Pak Didi? Habis. Masih berapa menit? 5 menit. 8 menit ya.
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah beberapa tempat ya atau beberapa saat momentum ya di mana malaikat-malaikatnya Allah ini ya diutus untuk melantunkan doa-doanya ya kepada orang-orang yang beriman tadi ya. Baik ketika dia berada di shaf awal atau di saat menunggu ya waktu-waktu salat atau ketika dia tidur dalam keadaan berwudu ya atau di saat dia menjenguk saudaranya yang sakit ya atau di saat ya dia silaturahim ya itu adalah ada doa-doa malaikat ya. Nah 8 yang saya sebutkan tadi itu apakah ada lagi Ustadz? Ya banyak sebenarnya ya karena waktunya cuma sekitar 1 jam kurang ya saya bahas 8 aja. Mau ditambah? Oke saya tambah 1 lagi lah bonus ya. Yaitu ketika waktu ba'da subuh Pak. Kalau tadi sebelum subuh itu sahur, waktu sahur atau waktu fajar ya. Yang ke-9 saya tambahin ya. Yaitu ketika waktu subuh ya. Atau ba'da subuh. Sebelum matahari terbit ya. Itu ada 2 malaikat atau 2 kloter malaikat. Malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari itu ketemunya di waktu subuh itu ya. Waktu subuh atau waktu ba'da subuh itu. Jadi malaikat yang tugas tadi malam atau malam ini nanti subuhnya dia akan naik ke atas melaporkan apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk di dunia ini pada malam ini. Ini namanya kloter pertama ya malaikat yang tugas di malam hari nanti selesainya subuh ya. Dan malaikat yang tugas siang hari nanti subuh dia setarnya di subuh mulainya gitu. Ketemunya bareng itu di waktu subuh itu atau ba'da subuh. Nah, ketika mereka bertemu dan persiapan untuk berpisah, masing-masing melantunkan doa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang infak. Nah ini orang yang infak. Jadi kalau Bapak infak di waktu subuh itu bertepatan plek ya. Bertepatan banget dengan apa? Doa malaikat. Ya Allah yang hari ini dia sedekah ganti ya Allah. Artinya apa? Sedekahnya enggak akan hilang wong diganti sama Allah. Artinya semakin berkembang itu hartanya, berkah. Nah, itu doa malaikat. Nah, satunya lagi ya. Malaikat yang lain berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya, berikan orang yang kikir, mumsik, orang yang pelit, orang yang pentil, pelit ya, orang yang sangat pelit itu ya. Pelit itu apa ya? Mau masuk tapi enggak mau keluar ya, itu pentil namanya, saking pelitnya. Enggak mau infak ya. Orang yang enggak mau infak hari ini ya Allah, berikan kebangkrutan. Talafan itu artinya kebangkrutan atau kehilangan. Ya, kehilangan. Jadi hati-hati jamaah kalau kita sering punya barang hilang itu jangan-jangan kurang sedekah itu juga ya. Nah, doa malaikat ada juga yang bunyinya ya Allah berikan orang yang tidak mau sedekah itu kehilangan ya. Hilang hartanya atau kurang berkah hartanya ya. Ini tiap pagi ini. Makanya di dalam riwayat yang lain itu ya Allah ciptakan bagi setiap anak Adam 360 persendian. Kalau nggak percaya dihitung aja tulang-tulangnya itu ya. Persendian kita itu dalam tubuh kita ini semuanya itu 360 persendian. Kata Rasulullah, semua persendian kita hitung aja persendian tangan aja ini udah berapa ini. Semuanya itu wajib untuk disedekahin. Wajib untuk disedekahin. Bayangkan saja kalau kita sedekah 10.000 persendian aja itu kali 360 udah berapa Pak? Udah berapa itu? Ya. Kalau 360 kali 10 apa? Ribu. Udah berapa itu? Setiap hari harus berapa? 3,6 juta kan? Itu kalau 10.000 Pak. Kita sedekah segitu untuk 360 misalkan. Nah, jadi sebenarnya ada kewajiban kita. Namun ya, kalau tidak mampu dia sedekah dengan hartanya, minimal sedekah dengan gerakan.
menggerakkan dari seluruh persendian kita itu untuk ibadah. Makanya cukup sholat duha 2 rakaat itu telah mensedekahi seluruh persendian kita yang jumlahnya berapa tadi? 360. Itu minimal Pak, supaya nggak kena laknat malaikat tadi. Minimal itu ya, pagi-pagi itu. Ya, makanya pagi-pagi itu kalau kita ba'da subuh ya, jangan tidur ba'da subuh ya, zikir, baca Quran, nanti sampai matahari terbit, waktu syuruk ya, kemudian sholat 2 rakaat, itu pahalanya kayak haji dan umroh. Jadi kalau sekarang haji dan umroh susah ya, karena COVID-19 banyak aturan sekarang dan mahal, ya di karantina ini karantina itu ya, kalau kita susah sedih nggak bisa umroh hari ini ya, cukup ya setiap ba'da subuh kita umroh ya, dapat pahala haji dan umroh itu kalau orang ba'da subuh sampai matahari terbit sampai syuruk ya, syuruk itu udah mulai meninggi gitu, dan kita sholat 2 rakaat, maka itu kayak pahala haji dan umroh, tamah kata Nabi, sempurna sampai 3 kali Nabi menyebut itu. Kenapa? Waktu itu berkah ya. Waktu yang sangat berkah. Waktu yang sangat berkah. Jadi oleh karena itu sayang ya, waktu yang berkah itu kita tinggalkan hanya untuk sekedar tidur ya. Untuk sekedar yang enggak bermanfaat. Kita banyak zikir, banyak manfaatkan ya waktu-waktu ba'da subuh tadi. Karena salah satunya tadi ada kita mengais doa malaikat tadi ya. Ya Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan khalafa. Ini doa malaikat ya. Dan itu berlaku setiap hari ya. Berlaku setiap hari ya. Setiap pagi itu ada doa itu. Makanya sedekah pagi tadi itu bertepatan dengan apa tadi? Doa malaikat. Dan kalau hari itu kita enggak sedekah, kena ini doa laknat tadi ya. Selain malaikat mendoakan, ya malaikat itu juga melaknat gitu. Lah kapan malaikat melaknat? Nah insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas laknat malaikat. Kalau hari ini kita bahas doa-doa malaikat, insya Allah pertemuan berikutnya saya diingatkan tolong ya akan bahas tentang laknat malaikat. Kapan saja dan di mana saja nanti kita akan lanjutkan pada kajian tafsir tematik berikutnya insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.